Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ini Pak Haji Sahbudin ya. Tapi Alhamdulillah, sehat-sehat. lebih tren dari itu adalah Raja Bima. Masya Iya. Allah. Nanti kita kembangkan terkait sejarah Raja Bima itu. Tapi yang kita lanjutkan, saya ingin ingatkan pemirsa dulu. Pemirsa, kami ingin sampaikan ulang, bila Anda berkelapangan rezeki, sisihkan sedikit untuk perkembangan dan kemajuan bagi pembangunan masjid kita yang tercinta ini insyaallah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube kita dan di Al Akbar TV insyaallah. Semoga berkelanjutan lebih bagus insyaallah. Kakak Raja ini bagaimana kisahnya itu sampai harus didaulat jadi Raja Bima ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa pada pagi hari ini Pak Ustaz. Ini bukan biasa, ini biasa di luar. Iya, saya mendapat suatu kehormatan yang sama-sama. Masya Allah ini luar biasa. Dan saya tidak juga pernah menyangka bahwa akan hadir di tempat ini. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Ustaz mengajak saya untuk kita diskusi ringan terkait perkembangan-perkembangan yang ada di Kota Sorong. Baik Pak Ustaz. Awal nama Raja Bima ini kebetulan komunitas artinya kami dengan teman-teman itu hampir semua itu orang Bugis Makassar. Oh begitu. Gitu. Jadi awalnya di MTC itu. Tapi memang asli Bima? Bima. Oh begitu. Cuma 100% berinteraksi dengan. Ya, jadi di grup MTC itu saya sendiri orang Bima. Oh gitu ceritanya. Jadi akhirnya teman-teman bilang, ketong panggil beliau ini Raja Bima saja karena dia sendiri. Ternyata seiring berjalannya waktu, nama itu kok menjadi tren. Ya, jadi tren. Lebih gitu senang di akhirnya macam saya sendiri. Artinya jadi mengingkari nikmat Allah yang orang tua kasih nama bagus-bagus, orang tidak tahu nama saya, Pak Ustaz. Ya, saya juga tidak tahu sebetulnya. Ya, orang lebih kenal dengan nama Raja Bima. Iya, nama Semarang. Ya. Nah ini, Kakak Raja ini sudah berapa lama di Sorong dan Papua? Saya tamat kuliah tahun 87. 87 di Universitas Hasanuddin. Oh Makassar memang. Makassar. Tahu. Yes. Iya. Nah karena Salmentong di Makassar. Dong. Cadi-cadi di Makassar. Ya, saya dari kecil memang sudah di Makassar. Jadi karakter itu memang seperti karakter Bugis Makassar. Ya. Bima juga kan dari sejarah. Iya betul ada punya sejarah kerajaan itu. Kerajaan Bima Makassar kan ya hampir sama. Saya 87 itu 88 sudah ke Sorong. 88 sudah di Sorong. Sudah di Sorong. 88 sudah hijrah. Setelah kuliah langsung hijrah ke Sorong. Langsung ke Sorong, bukan sebenarnya saya tidak bertujuan juga ke Sorong. Saya coba-coba lamar dulu. Dulu kan dibutuhkan tenaga pendidik. Ya. Di Papua ini itu waktu itu zaman Irian Jaya. Iya, Butsi ya. Bukan Butsi. Ada program pemerintah akibat kelangkaan guru-guru eksakta, guru-guru IPA, sehingga dibukalah di beberapa perguruan tinggi pada saat itu. Salah satunya adalah di Universitas Hasanuddin Makassar. Saya pada saat itu ikut program itu. Di Papua, untuk Papua? Tidak tahu untuk Papua. Oh tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu, karena pada saat itu kita ada buat kontrak, ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya, saya waktu kuliah, kebetulan sedikit agak, ya bandel-bandel lah. Jadi, ya mungkin karena itu, saya ditempatkan di Papua, waktu itu Irian Jaya. Di zaman itu Pak Ustaz mungkin bisa kita dengar bahwa cerita tentang Irian Jaya ini kan sangat masih seram-seram menakutkan. Saya pun kesini itu orang tua itu larang Pak, keluarga larang. Sebenarnya larang. Sebenarnya larang. Karena takut dengan isu-isu cerita. Saya bilang daripada saya nganggur dan
pada saat itu saya ikatan dinas. Oh begitu. Harus berangkat. Boleh saya tidak berangkat dengan harus mengembalikan biaya yang saya terima dari pemerintah selama kuliah. Kalau tidak berangkat? Kalau tidak berangkat. Akhirnya berangkat? Dengan terpaksa. Dengan terpaksa berangkat. Ya, berangkat. Sampailah di Sorong. Kita ke Jayapura dulu pada saat itu. Jadi 87, 88 itu langsung Jayapura? Jayapura nanti di Jayapura baru disebar di semua kabupaten. Dan alhamdulillah saya dapat di Sorong. Ternyata di Sorong ini kabupaten yang pintu masuk di Irian Jaya. Irian Jaya, betul. Gerbang istilahnya. Pintu gerbang. Lewat Sorong dulu? Lewat Sorong dulu. Tembak Jayapura berapa lama? Jayapura mungkin 1 minggu di sana. 1 minggu. Langsung penempatan ke Sorong. Setelah itu di Sorong kami ada 3 orang. SMA pada saat itu Pak Ustaz di Kota Sorong itu hanya 3. SMA 1 yang sekarang ini, ya. SMA 2 di Kolo 10, SMA 3 di Katapop dulu. Ya, di SMA 3 ini dulu kan belum awalnya ada. SPG belum ada. Iya betul. Ya baru SPG, 3 SMA. Itu pun SMA di Katapop itu, SMA 3 itu baru tahun yang saya masuk itu. Jadi bukti penempatan di Katapop? Penempatan di Katapop. Allahumma sholli 88 itu. 88. Dan jalan saja masih hancur. Jalan harus bermalam di jalan. Allah. Saya hampir-hampir pulang Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Hampir pulang. Hampir-hampir. Orang bilang kalau tinju itu lempar handuk Ya. Ternyata seiring berjalan waktu malah lupa pulang. Saking asiknya di Papua ini. Dengan perjuangan tuh Dengan perjuangan di Papua. Luar Jadi biasa. saya di SMA 3 lebih kurang 5 tahun di Katapop. 5 tahun Katapop. Nah, terus dulu cerita saya sama-sama dengan Pak Solosa almarhum. Ya. Sama-sama ditempatkan di Katapop. Beliau diangkat jadi kepala sekolah di Ayamaru. Mulai berpisah diajaklah saya. Diajak saya bangun sekolah baru juga di Ayamaru. Sempat di Ayamaru juga? Di Ayamaru. Berapa lama? 10 tahun. Dan semua yang saya tempat ini sekolah-sekolah semua sekolah pedalaman dan semua sekolah baru. Jadi begitu pindah ke Ayamaru, sekolah baru? Sekolah baru dibuka juga pas saya masuk itu sekolah baru. Jadi selalu angkatan pertama. Jadi perintis terus? Perintis terus. Ya, tapi luar biasa dengan perjuangan itu Allah juga kan tidak buta Pak. Betul. Saya sempat menjadi kepala sekolah di SMA Inanwatan. Oh sempat Inanwatan juga? Sempat. Berarti ini di Sorong pindah-pindah tuh? Iya pindah-pindah. Inanwatan berapa lama? Inanwatan sekitar 5 tahun. Inanwatan? Itu air setengah mata itu? Air merah kayak RT. Iya. Tapi karena kita sudah Masya Allah. berinteraksi dengan masyarakat. Itu saya juga kalau anggap saja kita sambil minum teh itu kan. Saya kalau dengan kakak raja ini terus terang saya memang angkat bendera putih betul. Iya. Tapi itu bertahan. Terus sempat kepala SMK di Mosoaren. Ada SMK apa tuh? SMK 1 Mosoaren. Itu SMK yang pertama di juga? Sorong Selatan. Iya, Sorong Selatan. SMK Mosoaren itu. Jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Terus saya mutasi ke dinas jadi pengawas. Iya. Karena jenjangnya kan harus kalau pengawas itu kan dari kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah lama di pengawas. Sampai ini ada sekitar 15 tahun di Sorong Selatan. Di Sorong Selatan. 15 tahun pengawas. 15 tahun. Setelah itu saya ditarik ke struktural di dinas pendidikan. Jadi kepala kantor unit pelayanan tugas dinas pendidikan wilayah Imeko. Karena pendidikan di sana sangat luas wilayah Sorong Selatan itu. Susah. Jadi dibuatlah kantor cabang. Di Inanwatan. Saya diangkat jadi kepala kantor. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Ya lebih kurang jalan sekitar 3-4 tahun. Panjang perjalanan. Sampai akhirnya pensiun. Pensiun kembali di Sorong. Mengabdi di Sorong. Masya Allah. Tapi ini tidak kelihatan orang pensiun ini kakak Raya. Masih semangat, energi ini. Mungkin karena banyak bergaul. Iya. Terus banyak diskusi dengan teman-teman. Semangat ini. Betul. Karena muda itu kan belum tentu umur. Ada orang umur muda tapi
seperti orang tua. Ada orang tua semangat muda. Nah, itu. Nah, di selamat perjalanan Kakak Raja ini di Papua, dan itu daerah pedalaman. Yang paling terasa tertantang tuh di mana? Di wilayah ya hampir semua sama sih. Sama ya. Ya, cuman kalau saya melihat Pak Ustaz ini nih, saya kan lama mengajar juga di Ayamaru. Iya. Kenapa kenapa anak-anak Ayamaru itu lebih cepat berkembang? Satu saya lihat di sana itu memang motivasi dari anaknya Pak. Anak-anak di sana itu sangat luar biasa Pak Ustaz. Saya di rumah kebetulan saya juga ada kelebihan, saya mengajar matematika, fisika. Terus saya ada satu kelebihan, saya bisa mengajar komputer pada saat itu. Tahun itu langka. Ya, tahun itu langka. Dulu dari program Pascal masuk ke program War itu War 93 pada saat itu. Dan alhamdulillah dari sekian banyak teman-teman itu saya bisa untuk mengajarkan itu. Iya, itu tambahan itu. Itu tambahan. Saya tidak menganggap sebagai suatu beban. Kenapa? Semacam saya ada hiburan. Hiburannya begini Pak Ustaz. Di Ayamaru kalau pulang kan sepi. Tapi saya itu hampir tidak bisa istirahat. Kenapa? Anak itu kalau pulang sekolah mereka tidak mau pulang. Mereka bertahan. Mereka bertahan dan mau diajari komputer Pak. Itu udah punya kelebihan tuh ya? Itu kelebihannya orang Ayamaru. Jadi kalau sampai hari ini ya banyak, artinya dalam tanda kutip Pak ya. Jadi pejabat. Banyak orang-orang Ayamaru dari pejabat, ya mungkin karena motivasi yang tadi itu. Jadi itu secara pengalaman yang didapat di lapangan ya. Tapi terus kalau untuk tantangan, memang kondisi yang sangat menantang itu di wilayah Imeko itu. Jadi kalau musim ombak apalagi di Nanwatan itu. Di Nanwatan. Itu tidak bisa keluar sudah tuh, kalau ombak. Ya saya harus keluar, misalnya ke sekolah kan. Pada saat itu kan saya pengawas, artinya keliling di wilayah itu. Pada saat juga saya kepala kantor di sana kan harus datangi ke sekolah-sekolah, supervisi. Ke masing-masing sekolah sampai di daerah masuk Atori, daerah Nebes yang harus jalan di atas para-para itu. Allah. Tapi itu biasa. Yang sulit itu kalau musim ombak, itu yang kita mau ke Sorsel pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dengan berbagai program pemerintah yang dulunya itu susah, artinya hanya bisa dengan lombot-lombot kecil ya. Sekarang sudah ada kapal. Betul, sudah bisa terjangkau, mempermudah ya. Ya, mempermudah jangkauan masyarakat. Nah, berarti memang secara langsung Kakak Raja ini sudah memang pengabdian di Papua. Nah, dengan komunitas teman-teman Papua selama di Ayamaru, di Niwatan itu tidak kesal. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, kebetulan semua komponen ini kan masuk. Ya, saya kadang-kadang bagaimana mendekatkan diri kita, artinya pendidikan ini secara umum, bagaimana bisa menyentuh masyarakat. Saya kadang itu kan saya bikin les di tambahan anak lebih tambahan. Tidak ada istilah pembayaran atau apa, karena senang aja. Dan kebetulan yang saya lihat ini yang termotivasi ini anak-anaknya nih. Mereka yang minta Pak. Mereka senang. Saya kadang tidur dengan mereka di rumah warga. Masya Allah. Ya. Dan khususnya artinya Papua secara umum ini Pak Ustaz. Mereka menghargai guru itu seperti pegang telur. Jadi betul-betul mereka jaga Pak. Mereka menghargai, menghormati. Dan setelah mereka ini banyak jadi pejabat ini, saya kadang-kadang ketemu Pak Ustaz. Mereka yang kenal saya tidak kenal. Ya mungkin karena lama. Saya menghadap satu kelas kan 40 orang, 50 orang. Bagaimana mau dikenal satu satu? Mereka kenal saya datang. Pak Guru, masa Pak Guru lupa saya? Lo jadi pejabat Sekarang jadi pejabat. Malah bilang, Pak Guru kalau mau kerja proyek nanti saya kasih proyek. Oh gitu Masa Allah. Saya bicarakan begitu ya? Iya banyak. Saya ke Jayapura, ke Manokwari, mereka sudah bayar hotel Pak Ustaz. Oh Masya Allah. Iya, anak-anak saya dari Ayamaru. Begitu mereka menghormati guru tuh ya? Menghormati. Saya cek di resepsi, sudah ada yang bayar Pak. Masya Allah. Ini nomor HP-nya yang bayar.
anak-anak dari Ayamaro itu Pak. Dan betul, pejabat di menghargai. Manokwari. Ya. Luar biasa. Tapi begini Kakak Raja, kalau paradigma model lama pendidikan itu dan kita lihat dengan sekarang bagaimana? Kalau yang saya lihat yang sekarang ini, sebenarnya pola-pola ini kan hampir sama saja. Hanya perubahan yang dirubah, padahal esensinya itu tidak ada sebenarnya. Artinya pola yang ditawarkan dulu pendidikan yang pola lama itu jauh lebih bagus. Lebih bagus, betul. Jauh lebih bagus. Itu yang kan kami ini kan pelaku. Iya, jadi tahu betul. Tidak hanya sekedar kita bisa cerita, tapi betul-betul kita di lapangan. Lapangan. Gitu. Ya. Jadi dulu bagaimana cara kita mengajar, Masya Allah. bagaimana cara kita mengevaluasi, itu terus dilakukan dari tahun ke tahun. Sekarang ini belum satu selesai. Satu muncul lagi. Yang baru lagi. Terus dampaknya apa kepada masyarakat? Dengan sistem yang sekarang ini kalau terus diteruskan, itu semakin menyulitkan juga. Dari sisi ya mungkin pengadaan buku, mau tidak mau harus. Iya betul. Masyarakat. Kalau dulu kan itu yang membebani masyarakat. Membebani dari sisi operasional atau biaya. Betul, ya. betul. Kalau dulu kan buku SD bisa dipakai oleh adiknya. Sampai buku SMA dulu kan masih tersimpan. Iya, Pak. Betul. Sekarang setiap tahun kan ganti. Setiap tahun ganti. Aduh, itu betul. Terus kita mengevaluasinya itu seperti apa kan juga susah. Kalau dari pendidikan moral bagaimana Pak? Kalau dulu dengan sekarang ini masih jauh-jauh. Kalau saya anggap sekarang Kakak Raja ini sudah jadi praktisi pendidikan ini. Ya, jadi kalau dulu itu di sekolah itu Pak Ustaz, setiap hari Jumat itu ada kumpul anak-anak mungkin ada semacam, ada yang ceramah. Ini setiap hari Jumat. Iya. Sebelum pulang Jumat itu. Itu anak-anak itu zaman dulu dari di samping pendidikan. Ya. Terus materi-materi dulu itu misalnya di pendidikan Pancasila ada juga muatan agamanya. Terus ada di pendidikan sosial misalnya ada nuansa agamanya. Nah, dari situ bahwa pemahaman tentang agama ini memang sebagian besar itu ada di sekolah. Ya, samping pelajaran agama. Nah, kalau sekarang kan terbalik Pak Ustaz. Ya, apalagi dengan dunia digital kemajuan digital ini akhirnya anak-anak itu banyak kecanduan kepada hal yang lebih hal-hal misalnya main game, jarang membaca buku. Ada soal tinggal lihat di HP kan sudah ada jawaban. Google. Jadi Mbah Google semua jadi. Kakak Raja, saya tadi penjelasan itu banyak waktu dihabiskan di pedalaman di tahun itu. Kan itu memang di tahun itu tahun masih 80 sampai 90 itu tahun-tahun masih jangankan di kota jangankan di luar, di kota saja masih sunyi. Orang punya mobil mewah berapa bisa dilihat kan? Itu bagaimana sampai bisa orang macam merasa betah begitu sampai puluhan tahun? Iya, kalau saya berangkat bahwa pengabdian itu di mana saja sama, tergantung dari kita. Tergantung dari niat kita. Oh, iya. Jadi ada banyak memang. Di mana saya betul? Di kota kah, di kampung kah? Iya. Saya di kota boleh, di pedalaman boleh. Artinya memang motivasi itu semua berangkat dari niat. Iya, benar. Ini yang penting. Jadi ada memang yang artinya dalam tanda kutip sebagian teman-teman yang tidak betah di pedalaman. Ya, ini juga pesan-pesan moral ini sebetulnya. Pesan-pesan. Jadi seharusnya komitmen itu kan dijaga Pak. Artinya bahwa misalnya kalau kita sudah ditempatkan di pedalaman, ya dilaksanakan dulu. Ya, kalau semua tidak mau di pedalaman terus yang mau tugas di pedalaman siapa? Siapa, betul. Ya. Semua mau lari ke kota, baru semua mau lari ke kota. Ya, ini yang menjadi permasalahan juga. Betul. Buat ya saudara-saudara saya yang sampai hari ini mungkin mengajar atau mungkin yang nanti akan mengajar. Jangan lupa bahwa di pedalaman itu sama saja. Suasananya tergantung dari kita. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan masyarakat. Suasananya tergantung pada hati kita. Kita ikut kegiatan-kegiatan di masyarakat. Berbaur dengan masyarakat. Ada lembaga-lembaga di masyarakat kita ikut. Tapi Pak Raja, saya pernah jadi ketua KNPI loh di Nanwatan. Oh begitu? Iya. Itu artinya bagaimana menghidupkan organisasi-organisasi di masyarakat itu. Binaan. Ya, binaan. Sehingga dengan demikian
kita lupa Pak cerita kota ini, malah kita justru tidak betah ya. Tambah ya alhamdulillah anak-anak saya yang semua itu tamat di Nanwatan Pak. Ada anak semua tamat dari alumni Nanwatan. Alumni Nanwatan. Dan saya mau menyampaikan bahwa produk sekolah di pedalaman dengan sekolah di kota itu sama, tergantung anak. Betul, betul. Itu yang penting. Ya, tidak ada jaminan. Mau jauh-jauh sekolah, tapi kalau tidak punya keinginan belajar. Kalau anak-anak juga tidak mau belajar, hanya bermain. Bikin habis uang saja. Betul. Ya. Justru Jadi paradigma ini yang harus dirubah, terutama kepada orang tua. Banyak yang mencari sekolah-sekolah unggulan. Ya misalnya, ya kalau sekolah yang kelas B misalnya kita tidak mau, terus bagaimana perkembangan sekolah B ini? Kalau semua mau masukkan di sekolah. Terus jangan lupa ini juga bahwa harus ada perhatian pemerintah secara menyeluruh. Jadi jangan membeda-beda kota jangan dan bedakan, desa. misalnya, SMA ini harus dananya sekian, SMA ini karena ada di pedalaman dananya sekian. Justru sebetulnya yang di pedalaman itu diperhatikan. Kalau pendidikan ini harus dipandang sebagai sebuah investasi. Jadi kalau itu dilakukan, bahwa kita ingin melihat bahwa mungkin 5-10 tahun tidak ada hasilnya. Tapi mungkin generasi yang 20 tahun akan datang, bagaimana anak-anak Papua dibangun di pedalaman sana. Jadi 20 tahun akan datang ini baru kita lihat. Nah, inilah sebuah investasi, ya bukan dagang. Betul, tapi kalau ini dilakukan, saya yakin Pak. Betul. Ya, guru-guru juga bisa betah karena di sana juga hampir semua ada internet sekarang. Iya, terjangkau. Ya, sudah terjangkau semua. Ya, memang tidak ada alasan sebetulnya. Tidak ada alasan untuk kita. Untuk mengabdi. Untungnya. Konteksnya adalah pengabdian. Pengabdian, Masya Allah. Apalagi di Papua, memang yang butuh figur yang bisa menyiapkan hati dan jiwanya untuk Papua ini. Jadi jangan jiwanya di tempat lain, hati di tempat lain ya. Tidak serius. Itu yang membuat tidak betah Pak. Jadi nanti alasan sakit. Pokoknya banyak karena ya saya kan lama jadi kepala sekolah. Tahu persis karakter. Inilah mungkin Bapak dan Ibu teman-teman guru, ini luar biasa inspirasi bagi kita bahwa memang menjadi guru terutama itu bukan hal yang gampang, amanah besar ya. Dan dia punya buah hasil yang besar. Kondisi budaya kan Pak Raja ini orang Bima, terus ketemu dengan Papua itu bagaimana di interaksi itu? Tidak masalah. Ya, awalnya sih memang bermasalah. Tapi ada petua lama orang bilang Mama bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Tentu dalam konteks ya hal-hal yang budaya, sifatnya prinsipil, hal-hal yang memang harus. Tapi kalau untuk hubungan sosial ya bagaimana kita bisa membawa diri. Di Ayamaru pada saat itu Pak, orang takut. Di tahun itu. Yang persoalan bagaimana orang tua terlarang. Dengar mau ke mana? Ke Papua. Sudah sampai di Sorong, naik ke Ayamaru lagi. Di zaman itu susah Pak. Orang takut. Tapi kita di sana, ternyata itu cerita ini kan hanya cerita di luar Pak. Ya, cerita di luar. Di Ayamaru, ya dari segi di zaman itu Pak, ikan mas itu kan masih banyak. Ya, di sana sayur muda, ikan mas itu masih yang waktu itu belum terjamah lah oleh. Ya, masih kurang orang. Yang masih original betul banget. Masih original. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa membawa diri dengan masyarakat. Masya Allah. Justru hadirnya guru itu kan tugas utama kan bukan hanya tugas untuk di dalam kelas Pak. Tapi bagaimana juga tugas-tugas kemasyarakatan. Itu juga adalah bagian daripada tugas seorang guru yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi peran-peran di masyarakat itu harus kita hadir. Benar. Ya. Bagaimana bina apalagi guru kan bukan saja di bangku belajar kan, bukan di sekolah, tapi berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga tadi menghilang kejenuhan tadi ya. Kejenuhan. Ya, kedua kita pun diberikan peran gitu loh masyarakat. Ya, aktif di organisasi. Misalnya di sana kan apa? Kalau di daerah pedalaman itu kan paling KNPI. Ya, itu kita aktif di dulu Karang Taruna tuh. Karang Taruna. Bikin kegiatan. Saya ini baru tahu ternyata sejarah perjalanan Bapak Raja ini. Di Papua berarti memang artinya paling tidak banyak sisi budaya orang Papua yang difahami.
Karena misalnya ada perbedaan antara budaya ini kan orang Inanwatan orang pantai. Pantai. Ini orang Ayamar orang gunung. Di sisi dua itu ada perbedaan. Secara umum Papua sama. Tapi ada beberapa memang kebiasaan. Karakter begitu ya. Karakter masing-masing daerah beda. Iya. Ya tentu kita masuk dengan cara yang berbeda. Iya betul. Di Inanwatan juga bisa diterima. Di Ayamaru juga bisa diterima oleh masyarakat. Artinya faktanya saya bisa jadi kepala sekolah. Faktanya bisa bertahan lama di sana. Masya Allah. Ini luar biasa ini ya. Artinya kalau saya bayangkan di tahun itu dan kondisi transformasi yang masih terbatas, transportasi kan? Informasi. Ya Allah. Dulu kita hanya gunakan SSB itu. Jadi kalau ada berita, ada panggilan, ini harus lewat SB. Itu pun SSB-nya yang ada hanya 2. Di Kodim ya? Di Koramil dengan kantor distrik. Jadi kita antri ke sana itu kalau mau ada kirim berita. Iya. Allah. Tapi itulah seninya kita. Konteksnya pengabdian itu. Artinya itu seperti pengalaman rohani ya. Bagaimana tumbuh dan besar di lingkungan yang memang akhirnya bertentangan dengan kita. Ternyata kita menikmati. Pak Raja betul menikmati itu ya? Menikmati Pak. Memang harus jadi saya lebih kurang di Ayamaru dulu itu masjid kan tidak ada. Iya betul. Ya, kebetulan teman-teman baru banyak pengangkatan dari distrik, dari guru SMP, guru SMA. Muncullah ide Pak. Bagaimana kalau kita bangun masjid? Ini di Ayamaru. Bangun masjid yang sekarang berlokasi di Polsek itu. Iya Polsek ya. Ya, kami Pak yang bangun itu. Yang merintis itu. Yang merintis itu. Akhirnya orang bilang yang tidak ada rotan akar pun jadi. Semua bisa jadi tukang karena keadaan. Ya. Jadi pulang sekolah. Dari guru jadi tukang juga. Pulang sekolah itu semua Pak. Jadi tidak ada yang tinggal. Kebetulan dulu ada Pak Ismail, dulu Wakapolsek Ayamaru. Beliau yang koordinat kita. Kalau berani kita terlambat, beliau cari Pak. Oh begitu. Ya. Masya Allah. Jadi lebih kurang 3 bulan itu masjid selesai Pak Ustaz. Dan kami juga tidak tahu dari mana dananya masjid itu. Kok bisa ada tehe. Ya. Artinya bisa tempat ketemu dengan diskusi. Masjid jadi yang menjadi masalah sekarang. Kita mau Jumat. Siapa yang khotbah? Kan pada saat itu kan guru agama kan tidak ada. Jadi bagaimana nih ceritanya? Ya kebetulan saya jadi pengelola di masjid itu. Ya. Saya paksakan teman-teman bagi jadwal. Oh bagi jadwal. Saya bilang mau tidak mau, suka tidak suka harus jadi ustaz. Dan alhamdulillah Pak Ustaz. Ini kondisi yang membuat kita bisa. Iya. Alhamdulillah dengan pengalaman di pedalaman itu, nilai plus-nya itu saya pun di kota kalau isu ceramah bisa Pak Ustaz. Oh begitu. Artinya dalam kondisi tertentu. Misalnya Pak Ustaz Agung banyak jadwal. Kalau jadwal kurang telepon aja. Oh siap. Iya ini luar biasa ini. Iya. Artinya kan background guru itu serba bisa. Apalagi cuma mengajar saya bisa. Apalagi cuma bicara-bicara kebaikan kan. Tinggal ditambah dengan ayat, hadis sedikit. Ya insya Allah. Jadi kalau khotbah itu juga ini ya dari pengalaman Ayamaru itu. Pengalaman Ayamaru Pak. Dan teman-teman yang masih ada ini dengan pengalaman itu akhirnya bisa jadi kalau di kota kan banyak jadi pengurus masjid juga. Ya mereka bisa khotbah karena di Ayamaru itu. Kondisi yang harus membuat kita terbentuk. Ya. Luar biasa. Jadi makanya hikmahnya itu tidak ternilai kalau menurut saya Pak Ustaz. Andai itu tidak ditempatkan seperti itu, ya mungkin kitanya jadi makmum saja. Ya. Karena mau tidak mau harus jadi imam harus bacaannya banyak. Hanya kita juga mulai menghafal. Masa mau kuluwala tuh. Hafal ayat terpacu ya. Dengan demikian terpacu. Ada semangat untuk menghafal lagi ayat-ayat. Memperbaiki bacaan lagi. Ya, memperbaiki bacaan kan kebetulan juga kan semua ada bergon-bergonnya atau Pak.
oh itu tadi salah kau baca. Jadi kita sendiri lagi ada. Bagi koreksi, bagi diskusi. Bagi koreksi diskusi. Harus bacaannya begini, walaupun tidak sempurna. Iya. Tapi alhamdulillah dengan situasional pada saat itu membuat kita harus bisa. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Luar biasa perjalanannya. Saya kalah kalau gitu dengan perjalanan spiritualnya. Kalau saya anggap ini spiritual. Karena yang berjalan ini kan masuk di hati, toh. Bagaimana mendorong kita untuk nilai-nilai perubahan. Dan alhamdulillah apa yang telah ditanam selama beberapa tahun itu, nah itu yang sekarang nikmati. Yang tiba-tiba hotel orang bayar, tiba-tiba ditawarkan kegiatan. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini pemirsa di mana sebenarnya luar biasa. Ini inspirasi kisah bagaimana bagi kita untuk tetap semangat di Papua ini dalam rangka untuk mendedikasikan diri kita bagi negeri yang disebutkan oleh Pak Raja tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masya Allah Pak Raja. Mungkin ada pesan-pesan bagi guru dan bagi semua pejuang di Papua ini bagaimana untuk melihat Papua jauh lebih bagus. Ya, pesan-pesan saya buat yang pertama buat anak-anak didik bahwa untuk menempuh pendidikan ini tentu dibutuhkan keseriusan, sekolah yang baik, dengar kata orang tua. Jangankan teknologi yang menjajah kita, bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan kita, untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Sekolahlah dengan benar, karena tidak ada perbedaan. Mau sekolah di Papua, sekolah di Jawa, di luar negeri sama. Karena sistem pendidikan itu kan sama. Yang kedua kepada saudara-saudara saya yang sampai hari ini masih di dunia pendidikan mengabdi, bahwa memang menjadi guru itu tidak mudah. Harus ada panggilan hati. Karena apalagi saudara-saudara saya yang ada di daerah terpencil sana, yang kadang-kadang juga masyarakat tidak bersahabat misalnya. Tapi itulah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Jadi bergaul baik dengan masyarakat. Apa-apa yang menjadi kegiatan kita terlibat. Dengan demikian kita bisa menyatu dengan masyarakat. Terus ada inspirasi-inspirasi yang harus juga dilakukan oleh guru. Yang tidak hanya misalnya begini Pak Ustaz. Ini pengalaman saya di pedalaman. Di sana kan tidak ada laboratorium. Di zaman itu. Tapi bagaimana cara kita guru saya menciptakan sebuah alat sederhana. Memang konsepnya yang penting yang mau didapatkan. Walaupun mungkin sederhana, yang penting tujuannya sampai. Konsepnya tersampai. Itu yang saya lakukan di daerah-daerah terpencil. Nah, kalau saudara-saudara saya bisa melakukan itu, apalagi sekarang kan tinggal buka HP, Pak. Tidak ada yang susah. Harus banyak menjadi orang yang inovatif jadi inovasi, menjadi motivator, menjadi agen perubahan. Itu harus. Mau atau terpaksa harus dilakukan. Yang terakhir kepada masyarakat, mari kita memberikan dukungan kepada sekolah yang ada di lingkungan itu. Bahwa keberhasilan pendidikan ini salah satunya adalah masyarakat. Bagaimana keterlibatan bagaimana peran masyarakat, bagaimana dukungan masyarakat sangat diharapkan. Baik Pak Raja Bima, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah berbincang tidak terasa ini. Waktu kita sudah berjalan terus. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita dan inspirasi bagi pemirsa di mana Anda saja. Bagaimana ternyata saya juga baru tahu bagaimana jalan dan jejak digitalnya Pak Raja Bima ini, Kakak Raja Bima di Papua. Luar biasa. Menjadi motivasi bagi kita bersama untuk terus mengabdi di tanah ini insyaallah. Jazakallahu khairan jazaa. Dan pemirsa saya sebelum kita tutup, saya ingatkan lagi, Anda punya rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan masjid kita yang tercinta ini insyaallah. Berkah insyaallah. Dan terima kasih Pak Raja atas kebenaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.